Ada cerita menyeramkan di saat kita menyambut Idul Adha. Dan cerita ini datang dari Pak Heru yang berdomisili di Bogor. Karena Idul Adha tinggal 1 hari lagi, Pak Heru berkeliling untuk mencari penjual kambing di malam hari. Tapi entah kenapa, ia seperti tidak menemukan satu penjual pun malam itu. Sampai akhirnya, lampu mobilnya menyorot ke seorang kakek-kakek yang sedang membawa 1 ekor kambing hitam di tengah jalan. Karena Pak Heru sudah tidak punya waktu lagi, akhirnya Pak Heru memberanikan diri untuk menawar kambing tersebut kepada kakek-kakek itu. Dan ia terkejut, ia bisa membeli kambing itu dengan harga yang murah. Dan kakek tersebut langsung setuju, tanpa mengatakan apa-apa. Setelah memberikan uang, asisten Pak Heru langsung menaikkan kambing hitam itu ke atas mobil pikapnya. Pak Heru langsung menancap mobil pikapnya, dan asistennya berjaga di belakang agar kambing itu tidak terjatuh dari mobil. Ada hal aneh yang terjadi ketika asisten Pak Heru menjaga kambing itu di belakang. Mata kambing itu terlihat berwarna merah, dan ia seperti menatap asisten Pak Heru tanpa henti, tanpa berkedip. Ia seperti dipelototi di tengah jalan. Tidak lama dalam perjalanan, akhirnya mereka sampai di rumah. Asisten Pak Heru langsung menurunkan kambing tersebut dan mengikatnya di halaman rumah Pak Heru. Setelah itu Pak Heru menyuruhnya untuk pulang dan untuk istirahat. Pak Heru segera masuk dalam rumah dan menyapa istrinya. Ia terlihat begitu senang karena akhirnya mendapatkan kambing kurban yang sangat besar dan sangat sehat. Mendengar hal tersebut, istri Pak Heru langsung bergegas keluar untuk melihat kambing yang dibeli oleh Pak Heru. Namun ketika ia sampai di depan, yang ia lihat adalah sebuah kengerian. Sebuah kambing hitam besar bermata merah menatap tajam mata istri Pak Heru dari pojok halaman rumah. Rasa takut menghampiri hati istri Pak Heru. Ia pun mundur perlahan-lahan dan langsung berbalik badan masuk ke dalam rumah. Ia pun berlari menghampiri Pak Heru untuk bertanya di mana ia membeli kambing tersebut. Namun Pak Heru menjawab dengan santai, dengan sangat senang, bahwa akhirnya kita bisa mendapatkan kambing untuk dikurbankan. Dia dapat itu dari jalan. Dia benar-benar ngerasa ini sebuah rezeki yang gak bisa disia-siakan. Namun wajah istri Pak Heru terlihat sangat cemas. Wajahnya terlihat sangat tidak nyaman. Pak Heru mencoba untuk menenangkan istrinya. Sudah, kamu tidur aja, kamu istirahat aja. Kamu capek kan nungguin dari tadi masak, nungguin saya pulang. Udah, kamu tidur aja, istirahat aja. Namun rasa tidak nyaman masih sangat terasa di hatinya istri Pak Heru. Ia pun segera meminta Pak Heru untuk mandi dan tidur bersama-sama karena dia takut tidur sendirian. Setelah selesai mandi, Pak Heru pun langsung ke depan rumah untuk melihat kambingnya sebelum ia tidur. Semuanya kelihatan aman, semuanya kelihatan normal. Kambing tersebut terlihat sedang memakan rumput yang diberikan oleh Pak Heru. Akhirnya Pak Heru segera masuk untuk menemani istrinya tidur. Pada tengah malam, istri Pak Heru terlihat sulit untuk tidur. Ia seperti gelisah. Ia seperti ada yang mengawasi di jendela. Ketika istri Pak Heru membuka matanya, ia melihat ada sepasang 2 bola mata merah mengintipnya dari luar jendela. Istri Pak Heru langsung terbangun dari posisi tidurnya. Dia yakin itu bukan mimpi. Kemudian terdengar suara mengerikan dari halaman rumah. Mendengar suara aneh tersebut, istri Pak Heru mencoba untuk membangunkan suaminya. Namun Pak Heru sama sekali tidak bergeming. Ia seperti terhipnotis tidur dan tidak bangun-bangun. Akhirnya istri Pak Heru memberanikan diri untuk mengintip ke jendela. Dan apa yang dia lihat adalah pemandangan yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Kambing itu berjalan dengan 2 kakinya mengitari halaman rumah sambil mengeluarkan suara. Istri Pak Heru langsung melompat ke tempat tidur dan menutup kepalanya dengan selimut. Ia ketakutan setengah mati. Baru pertama kali dia melihat ada kambing berjalan dengan 2 kaki dan mengeluarkan suara yang aneh dan matanya merah bersinar. Di sini dia yakin yang dibawa oleh suaminya bukanlah seekor kambing, melainkan sesuatu yang lain.
Istri Pak Heru berusaha sebisa mungkin untuk tidur. Dia menutup seluruh tubuhnya dengan selimut. Dia gemetaran di dalam selimut sambil mendengar suara teriakan kambing dari luar. Kambing itu terus mengitari rumah Pak Heru seperti mencari jalan keluar. Bahkan kambing itu sampai menggebrak jendela rumah Pak Heru. Istri Pak Heru benar-benar sangat ketakutan. Ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Ia berkali-kali mencoba membangunkan suaminya, tapi entah bagaimana Pak Heru tidak juga kunjung bangun. Istri Pak Heru benar-benar tersiksa malam itu. Sampai akhirnya waktu menunjukkan jam 4:30 pagi dan azan mulai berkumandang. Istri Pak Heru mencoba lagi membangunkan suaminya, dan akhirnya Pak Heru pun terbangun. Ia seperti merasa tidak ada apa-apa. Ia seperti tidur dengan lelap dan nyenyak. Karena melihat jam sudah menandakan subuh, Pak Heru mengajak istrinya untuk sholat subuh bersama. Setelah mereka sholat subuh, istri Pak Heru langsung masuk ke kamar dan tidur. Ia benar-benar kehilangan tenaga, ia benar-benar kehilangan energi. Lelah, benar-benar tidak bisa sanggup lagi untuk melakukan apa-apa. Dan istri Pak Heru langsung tertidur. Pagi itu, Pak Heru langsung memeriksa kambingnya. Ia melihat kambingnya sudah terlepas dari ikatannya dan berlari-lari di halaman rumahnya. Pak Heru mencoba menangkapnya, namun kambing itu menjadi sangat liar, bahkan mencoba menyerang Pak Heru. Akhirnya, Pak Heru menunggu sampai matahari terbit. Ia kemudian menelpon asistennya untuk membantu dia menangkap kambing tersebut. Pak Heru menyuruh asistennya untuk membawa 3 orang lebih. Karena kalau hanya mereka berdua, sepertinya sangat sulit untuk menangkap kambing ini. Karena kambing ini memiliki bobot yang besar dan tanduk yang sangat tajam. Sehingga mereka sangat harus berhati-hati agar kambing ini aman untuk disembelih. Kambing ini terus berteriak seakan-akan seperti manusia ketika 4 orang ini membopong kambing ini ke arah masjid. Bahkan dibutuhkan lebih dari 8 orang untuk menahan kambing ini agar bisa dipotong di masjid. Dan beberapa pisau bahkan sampai tumpul untuk memotong leher kambing ini. Sampai akhirnya dengan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa dan doa bersama-sama, kambing ini berhasil disembelih hari itu juga. Daging kambing ini akhirnya dibagikan kepada warga, termasuk jatah untuk Pak Heru. Ketika Pak Heru pulang membawa daging yang banyak kepada istrinya, istrinya di situ langsung menolak. Kalau sampai daging itu masuk ke rumah ini, saya tidak akan mau masak lagi. Istrinya mengancam Pak Heru. Pak Heru langsung kebingungan karena daging ini mau diberikan kepada siapa. Karena kambing itu besar dan dagingnya ini sudah rata diberikan kepada semua warga. Dan yang belum mendapatkan daging ini hanyalah keluarganya Pak Heru, pemilik kambing tersebut. Karena ia bingung harus dibagaimanakan kambing ini, akhirnya Pak Heru mencoba berjalan ke arah keluar untuk mencari pengemis atau orang-orang yang membutuhkan di tengah jalan. Dan kemudian tanpa Pak Heru sangka, ia bertemu dengan kakek-kakek yang menjual kambing tersebut di tengah jalan. Kakek-kakek itu mengangkat tangannya meminta semua daging yang dipegang oleh Pak Heru. Setelah memberikan semua dagingnya, kakek-kakek itu berbalik badan dan berjalan, kemudian hilang dari pandangannya Pak Heru. Di situ Pak Heru langsung kebingungan dan dia langsung pulang ke rumah dan mengatakan pada istrinya bahwa daging itu sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Namun satu hal yang masih membekas di benak istri Pak Heru, yaitu suara kambing tersebut yang ia dengar hampir setiap malam di halaman mereka.